Amazing Kid. Yes, yes. Sore hari ini waktunya kita datang kepada Tuhan. Kita akan datang beribadah kepada Dia, memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena Dia baik sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih kita akan katakan kepada Tuhan karena kita bersyukur. Selamat sore Tuhan. Tak lupa terima kasih. Selamat sore Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung pun bernyanyi. Bertambah-tambah indahnya. Katakan kembali, selamat sore Tuhan. Berdoa bersama-sama, lipat tangan tutup mata, semuanya ikuti Ibu Marni. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, dalam hidup kami, tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Sampai sekarang, kami semua dipelihara, dijaga oleh Tuhan bersama keluarga kami. Karena itu kami mau datang, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di dalam ibadah kami, memimpin kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Iya, semua bersuka cita hari ini. Mau memuji Tuhan? Kalau binatang aja bisa memuji Tuhan, kita anak-anak Tuhan, anak Amazing Kid juga akan bersorak-sorai memuji Tuhan. Burung-burung di pohon, puji Tuhan. Bunga-bunga di kebun, puji Tuhan. Di pohon, puji Tuhan. Bunga-bunga di kebun, puji Tuhan. Malaikat-malaikat di surga, puji Tuhan. Batin saya kamu juga puji Tuhan. Semua puji Tuhan. Burung-burung di pohon, puji Tuhan. Bunga-bunga di kebun,
monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri tidak boleh. Panjang sabar itu anak Tuhan, panjang sabar itu anak Tuhan, panjang sabar itu anak Tuhan. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Yes. Ya, tiba waktunya kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Karena cerita firman Tuhan yang akan menguatkan adik-adik semua di rumah. Semuanya akan terima berkat daripada firman Tuhan melalui cerita sore hari ini. Mari kita katakan, burung pipit dikasihi Tuhan. Apalagi kita semua anak-anak Tuhan. Shalalalalala, Tadi yang bait ketiga lupa ya. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya dengan sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu buat kami semua. Saat ini Tuhan, tiba saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau sertai kami, jagai kami, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik.
dan kami juga mengerti apa yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya, apa kabar nih di rumah? Semuanya baik-baik saja kan? Sehat-sehat semua kan? Nah, hari ini Ibu mau bercerita. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih sama adik-adik semua yang ada di rumah. Siapa yang tahu hewan apa yang rajin bekerja? Ayo sebutkan dulu, hewan apa? Semut. Ih, pintar semuanya ternyata di rumah. Iya, hewan yang rajin bekerja adalah hewan semut. Nah, Ibu sekarang mau cerita tentang semut yang rajin bekerja. Semuanya dengarkan baik-baik ya. In the summer the ants were a-working, bringing food to their hill every day, while the grasshopper sang in the sunshine. On his fiddle his song he did play. Fi-dee-di-di-da-doo-da-dee-da-do, Fi-dee-do-dee-da-dee-dee-da-day. I will sing all the while neath the sunshine, neath the moon I will dance, I will play. In the autumn the ants were still working, but the grasshopper still did not care. The ants asked, why don't you store food for winter? When it's cold you'll have no food to spare. Fi-dee-di-dee-da-doo-da-dee-da-do, Fi-dee-do-dee-da-dee-dee-da-day. Above us all there will always be sunshine, and there always will be time to play. Time went by and along came the winter, and the wind gave a cold icy chill. Snow fell down and there was no more sunshine, so the grasshopper went up the hill. Fi-dee-di-dee-da-doo-dee-dee-da-do, Fi-dee-do-dee-da-dee-dee-da-day. I am cold, I am wet, I am hungry, and I'm sorry I played the days away. In the valley he went to the anthill. He was cold and embarrassed and sad, but the ants told him that he was welcome. Then he thanked them and felt really glad. Fi-dee-di-dee-da-doo-da-dee-da-do, Fi-dee-do-dee-da-dee-dee-da-day. And the grasshopper said, in future seasons, work comes first, then I'll have time to play. Nah, sudah lihat kan tadi di situ semut bekerja keras dahulu. Mereka sama-sama mencari makan untuk persiapan musim dingin. Tapi kalian lihat tadi bahwa belalang dia malah asik apa? Asik bernyanyi-nyanyi, bermalas-malasan, gak mau mengumpulkan makanan. Pada akhirnya tiba musim dingin, belalangnya kelaparan, kekurangan makanan. Akhirnya apa? Dia ketok-ketok ke rumah semut tadi. Semutnya mau menolong karena semut juga baik hati. Nah, di dalam Alkitab juga ada satu tokoh namanya Yusuf. Yusuf ini juga seperti semut tadi. Dia awalnya juga dibenci sama saudara-saudaranya. Terus sampai dia dibuang. Mau dengar cerita selengkapnya? Kita lihat ya sama-sama ya. Yakub mempunyai 12 anak laki-laki. Tapi ia paling menyayangi anaknya yang bernama Yusuf. Yakub menghadiahi Yusuf jubah cerah warna-warni yang indah sekali. Saudara-saudara Yusuf iri padanya. Mereka membenci Yusuf. Yusuf juga mendapat mimpi-mimpi yang hebat.
Kata Yusuf, dalam mimpiku kita sedang mengikat berkas-berkas gandum. Dan berkas-berkas kalian tunduk menyembah berkasku. Saudara-saudaranya semakin membenci Yusuf. Yusuf bermimpi lagi. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku, kata Yusuf. Tentu saja ayah dan semua saudaranya menggerutu kesal. Kata mereka, maksudmu? Kau akan menjadi raja kami. Suatu hari, semua saudara Yusuf menjaga domba di ladang. Dari kejauhan, tampaklah Yusuf datang menghampiri mereka. Segera mereka berencana untuk membunuh Yusuf, biar tamat semua mimpinya. Namun, sang kakak Ruben berkata, jangan, kita tidak boleh membunuh adik sendiri. Lemparkan saja ke dalam sumur kering ini. Mereka mengoyak jubah Yusuf yang istimewa dari ayahnya dan melemparnya ke dalam sumur itu. Datanglah iring-iringan pedagang Arab berjalan menuju Mesir. Kita jual saja Yusuf, biar menjadi budak mereka, usul Yehuda. Maka mereka pun menjual Yusuf seharga beberapa keping perak. Jubah Yusuf dicelupkan ke darah kambing oleh kakak-kakaknya dan ditunjukkan kepada Yakub. Kata ayah Yakub, anakku sudah mati. Di Mesir, Yusuf bekerja di rumah Potifar, dan Potifar mengangkat Yusuf menjadi kepala rumah tangganya. Yusuf melayani Potifar dengan baik, namun istri Potifar merayu Yusuf agar berdosa terhadap Tuhan. Yusuf menolaknya, jadi istri Potifar memfitnahnya. Potifar percaya sama istrinya dan Yusuf dipenjara. Menunjukkan arti mimpi itu kepada Yusuf. Dan Yusuf menjelaskan masing-masing mimpi itu kepada dua hamba Firaun tersebut. 2 tahun kemudian Firaun mendapatkan mimpi yang sangat meresahkan. Kemudian juru minum Firaun ingat bahwa Yusuf bisa mengartikan mimpi. Kemudian Firaun memanggil Yusuf dan menceritakan mimpinya. Yusuf mengartikan mimpi Firaun tersebut. Tuhan menunjukkan arti mimpi Firaun kepada Yusuf. Kata Yusuf, selama 7 tahun makanan akan berlimpah ruah. Jadi simpanlah makanan itu, sebab setelah itu 7 tahun akan terjadi kelaparan hebat. Firaun sangat kagum akan hikmat Yusuf. Maka diangkatlah Yusuf menjadi pemimpin tertinggi urusan penyimpan makanan. Selain Firaun, tidak ada orang Mesir yang lebih berkuasa daripada Yusuf. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Mereka yang sujud menyembah kepada Yusuf. Namun mereka tidak mengenal Yusuf. Saat Yusuf melihat mereka sudah berubah, Yusuf memberitahu bahwa siapa dia sebenarnya. Saudara-saudara Yusuf sangat ketakutan. Kalian mencelakakan aku, kata Yusuf. Tapi Tuhan memakai itu demi kebaikan kita. Mari bawalah seluruh keluarga kita ke Mesir. Di sini ada banyak makanan. Yusuf tidak membenci saudara-saudaranya karena Yusuf tahu dan percaya bahwa di balik semua kejadian saat dia sedih, saat dia dibuang saudara-saudaranya, Tuhan memiliki rencana indah buat dia dan semua keluarganya. Nah, untuk ayat indah kita sore hari ini, kita mau sama-sama buka di Yeremia 29 ayat yang 11.
Buat anak-anak kelas besar boleh ambil Alkitabnya, buat anak-anak kelas kecil boleh mendengarkan bersama-sama ya, atau dibantu dengan mama papa di rumah ya. Semuanya sudah bawa Alkitab semua? Ya, yuk kita buka bersama-sama di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, seperti firman Tuhan ini bahwa Tuhan Yesus memiliki rancangan yang indah buat kita semua. Meskipun di awalnya kita harus bersusah-susah dahulu, tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus punya rencana yang indah. Contohnya apa? Kalau misalnya kalian menghadapi ulangan di sekolah, kalian mesti rajin belajar dulu, di depan bersusah-susah dulu belajar, menghafal. Nah, pada saat ujian atau tes, kalian bisa menjawab dan hasilnya bagaimana? Luar biasa kan nilainya? Bagus pastinya. Jadi apapun yang kita lakukan, percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita dan Tuhan memiliki rencana yang indah buat setiap hidup kita semua. Nah, anak-anak di rumah, itu tadi firman Tuhannya. Semuanya kita mau berdoa terlebih dahulu ya, berdoa. Kita memohon perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, baik dalam keluarga kita, studi kita, kesehatan kita semua. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sore hari ini Engkau telah memberkati kami semua, dan sore hari ini kami boleh belajar bersama-sama, baik melihat cerita tentang semut yang rajin maupun tentang kisah Yusuf. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk kami selalu mengerti akan rencana-Mu, meskipun kami di depan bersusah-susah dahulu, tapi kami percaya Tuhan memiliki rencana yang indah buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami mau menyerahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati dengan kesehatan, Engkau memberkati dengan kepandaian, kepintaran buat mereka semua. Engkau juga memberkati keluarga mereka Tuhan. Engkau yang membimbing mereka semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Saat ini Engkau tahu yang terjadi Tuhan, ada virus corona yang sedang melanda Indonesia. Bapa, kami percaya Engkau yang memampukan, Engkau yang memulihkan bangsa kami, bahkan orang-orang, saudara-saudara kami yang menderita Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum mengakhiri, kita mau sama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam kepencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, bagi anak-anak yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa transfer di bawah ini ya, melalui rekening di bawah ini. Atau anak-anak kalau papa mamanya belum bisa transfer, bisa mengumpulkan juga di rumah. Nanti saat kita bertemu beribadah bersama di gereja, bisa dikumpulkan kembali di tempat ini. Begitu ya, ditaruh di amplop ya, jadi dikumpulkan di gereja bisa. Nah, anak-anak di rumah tetap jaga kesehatan, makan makanan sehat. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai apa? Pakai masker ya, jaga jarak, boleh main tapi tetap jaga jarak, jaga kesehatan, makan yang sehat semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan, Tuhan memberkati. Dah.